Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hikmah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang haid. Nah, ketika kita sedang haid, kita diwajibkan untuk menghindari segala sesuatu yang diharamkan sebab haid. Nah, selain itu juga kita juga harus menjaga segala sesuatu yang sekiranya itu digunakan untuk beribadah, jangan sampai terkena najis darah haid. Nah, nanti perinciannya ada di akhir teman-teman ya. Oke. Kemudian ketika darah kita itu sudah berhenti, selagi itu sudah bisa dikatakan darah haid teman-teman, maka kita wajib mandi besar. Jika suatu saat nanti kita mengeluarkan darah lagi, ya kita harus mandi besar lagi. Selagi itu masih dalam masa 15 hari teman-teman ya, masih dalam masa maksimal haid. Oke. Beda lagi nih teman-teman, beda lagi dengan orang yang mengeluarkan darah kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam itu kan berarti tidak dikatakan haid ya teman-teman. Maka ketika berhentinya itu dia cukup membasuh farjinya saja, kemudian berwudu. Setelah berwudu dia langsung melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya. Nah, oke. Namun ketika suatu saat nanti dia itu mengeluarkan darah lagi, dan ketika dijumlahkan dengan darah pertama itu sudah mencapai 24 jam dan selagi masih dalam masa maksimal haid yaitu masa 15 hari, maka ketika berhentinya dia wajib mandi besar. Oke. Jika kalian belum memahami tentang perhitungan-perhitungan haid, kalian bisa mengecek atau menyimak video sebelumnya ini teman-teman ya. Bisa dengan klik link di atas ini. Oke? Nah, bagaimana sih caranya supaya kita ini tahu kapan berhentinya darah haid kita? Yaitu dengan cara memasukkan kapas teman-teman. Nah, nanti jika keluarnya itu berupa cairan bening, maka itu sudah bisa dikatakan darahnya berhenti. Nah, tapi jika yang keluar itu berupa cairan keruh atau cairan keruh dan kuning, maka sebagian ulama yaitu qaul yang kuat itu mengatakan bahwasanya itu masih termasuk warna darah dan berarti belum dikatakan berhenti. Nah, tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya itu sudah termasuk berhenti haid karena itu tidak termasuk warna darah, teman-teman. Nah, berarti kita harus mencatat kalau perlu melingkari di tanggalan kita kapan kita mulai haid dan kapan kita berhenti haid. Karena kenapa? Karena ini sangat erat kaitannya dengan ketentuan darah haid, dengan jumlah puasa dan sholat yang harus kita qadha. Nah, kemudian nih teman-teman, kadang kan kita sering bingung sih ya. Sebenarnya kita itu boleh gak sih memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya? Nah, kita disunahkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, memotong anggota badan kita. Karena kenapa? Karena ada suatu keterangan yaitu di dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 31 bahwasannya ketika di akhirat kelak anggota badan yang belum kita sucikan itu nanti akan kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada kita yang belum mensucikan tersebut. Nah, dalam keadaan masih jinabat teman-teman, dalam keadaan belum disucikan. Nah, bagaimana tuh nanti? Tapi jika kita sudah terlanjur memotongnya nih teman-teman, maka yang dibasuh itu tempat atau bekas dari potongan tersebut. Misalkan kita memotong kuku kan, terlanjur memotong kuku, nanti yang dibasuh adalah bekasnya ini, bekas atau tempatnya ini. Oke. Kemudian kita juga diperbolehkan untuk niat puasa. Maksudnya ketika kita selesai haid tapi kita belum sempat mandi nih teman-teman, kita diperbolehkan untuk niat puasa teman-teman. Karena kenapa? Karena tidak diperbolehkannya puasa itu kan karena haid, bukan karena hadas. Beda lagi dengan sholat. Kalau sholat itu tidak diperbolehkan karena hadas teman-teman. Setelah ini kita akan tampilkan hal-hal yang harus kita hindari atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang haid. Berikut ini. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sehingga sholat yang ditinggalkan selama masa haid tidak wajib diqadha. Yang kedua adalah sujud syukur dan sujud tilawah.
Kedua sujud ini hukumnya sunnah dilakukan. Namun, karena syarat sahnya kedua sujud ini sama dengan syarat sahnya sholat, maka bagi wanita yang mengalami haid tidak sah dan haram melakukannya. Yang ketiga, yaitu puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang keempat, tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Yang kelima adalah membaca Al-Quran. Yang keenam, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Namun, jika yang dibawa atau yang disentuh itu berupa Al-Quran yang ditafsiri, maka tidak diharamkan selama tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, seperti kitab tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan lain-lain. Atau ketika Al-Quran dibawa besertaan dengan barang lain, misalnya di dalam tas dengan tidak bertujuan membawa Al-Quran. Yang ketujuh, yaitu lewat atau berdiam diri di dalam masjid. Keharaman ini disebabkan karena masjid adalah rumah Allah, sehingga tidak patut bila didiami oleh orang-orang yang berhadas besar, meskipun diniati i'tikaf. Namun, khusus untuk lewat dalam masjid, haram hukumnya bila dikhawatirkan ada darah yang mengenai masjid. Yang kedelapan, yaitu dicerai. Alasan tidak diperbolehkannya dicerai pada saat haid adalah karena akan menjadi penyebab bertambah lamanya masa iddah. Sebab masa iddah itu harus dilakukan 3 kali suci dari masa haid. Sehingga untuk menjalani 3 sucinya itu, ia harus menghabiskan dulu masa haidnya. Dalam hal ini tentu saja dong akan menambah lamanya masa penantian wanita yang diceraikan. Yang kesembilan, yaitu yang terakhir, bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.